Bab ke-25, Timbang. Renata mendatangi rumah Sandi karena sejak tadi siang ponselnya tidak bisa dihubungi. Sepertinya karena nomornya telah diblokir oleh pria itu. Wanita itu tidak terima kalau Sandi menceraikannya begitu saja. Meskipun kenyataannya, Renata memang telah membohonginya. Tapi semua itu Renata lakukan karena dia ingin bisa bersama Sandi. Renata saat ini sudah berada di depan rumah Sandi setelah berhasil melewati gerbang dan memaksa untuk masuk meskipun dua satpam yang berjaga sudah melarangnya. Assalamualaikum. Renata mengucapkan salam dengan gugup. Tangannya pun ikut menjadi dingin dan berkeringat saat dia juga harus menyiapkan mental saat bertemu Sandi dan Nenek Sari. Pasti saat ini Aulia telah menertawakannya dan bahagia di atas penderitaannya. Renata menyalahkan Aulia atas kejadian yang menimpanya, karena wanita itu telah merebut Sandi darinya, bukan hanya merebut jiwa dan raga Sandi. Aulia juga telah merebut cinta Sandi darinya. Semua perhatian dan kasih sayang pria itu juga sudah diberikan untuk istri sahnya. Lihat saja Aulia, aku tidak akan pernah melepaskan Sandi begitu saja. Akan kurebut dia, karena sejatinya Sandi adalah milikku. Assalamualaikum, seru Renata kembali. Pintu terbuka. Terlihat seorang asisten rumah tangga yang membukakan pintu. Aku ingin bertemu dengan Sandi dan juga Nenek, ucap Renata ketika asisten rumah tangga itu menanya ketika akan masuk. Maaf Nona, Tuan Sandi tidak ada di rumah, jadi Anda tidak bisa menemuinya. Cowok wanita berumur 40 tahunan itu. Kalau begitu aku ingin bertemu dengan Nenek. Minggir, jangan menghalangiku. Karena aku juga berhak masuk ke dalam rumah ini. Siapa yang memberimu hak untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Prayoga? Saat ini kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Dan jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Haram bagi wanita bohong sepertimu bisa jadi menantu keluarga Prayoga. Seru sebuah suara dari arah atas yang tidak lain adalah suara Nenek Sari. Terpancar api kemarahan di dalam matanya ketika melihat Renata datang. Sungguh, sangat tidak tahu malu wanita itu. Nenek, tolong jangan menyalahkanku atas kejadian ini. Kalau saja Nenek tidak menjodohkan Sandi dengan wanita itu, tentu saja sekarang aku yang sudah menjadi istri sah dan satu-satunya. Dan aku tidak akan melakukan segala sesuatu cara untuk bisa mengikat Sandi di sampingku, seru Renata dengan tatapan nyalang. Nenek Sari hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku wanita yang telah merusak kebahagiaan Sandi dan Aulia. Dua satpam masuk setelah mendengar perdebatan dalam rumah. Mereka langsung menarik tangan Renata untuk keluar dari dalam rumah tersebut. Renata meronta dan berteriak tidak terima atas perlakuan Nenek Sari. Sandi, Sandi tolong aku. Lepaskan, aku bisa keluar sendiri. Renata menarik tangannya dari cengkraman dua satpam itu. Nenek Sari hanya bisa mengelus dada melihat tingkah laku Renata yang sangat memalukan. Mudah-mudahan. Renata meronta dan berteriak tidak terima atas perlakuan Nenek Sari. Sandi, Sandi tolong aku. Lepaskan, aku bisa keluar sendiri. Renata menarik tangannya dari cengkraman dua satpam itu. Nenek Sari hanya bisa mengelus dada melihat tingkah laku Renata yang sangat memalukan. Mudah-mudahan Sandi dan Aulia dijauhkan dari hal-hal yang buruk, batin Nenek. Yogyakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sandi harus menahan kekecewaan ketika ia tidak bisa menginap di rumah Rini bersama sang istri. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena mereka tidak membawa identitas diri sebagai pasangan suami istri. Sedangkan di rumah Rini,
hanya ada 2 orang wanita dewasa, 2 bayi laki-laki. Akhirnya Sandi mengalah dan memutuskan untuk menginap di hotel. Dia juga tidak mau memaksa Aulia untuk ikut bersamanya, karena istrinya itu tetap menolak. Aulia sendiri masih merasa kecewa dan sakit hati dengan Sandi. Apalagi ternyata hubungan antara suaminya dan Renata juga sudah banyak yang mengetahui. Seperti Adam yang ternyata sudah lebih tahu hubungan Sandi dan Renata. Entah kenapa perasaan cemburu menggerogoti hati Aulia sekarang. Wanita cantik itu menatap layar ponselnya, melihat pesan Sandi yang hanya dia baca sejak tadi. Tangannya menggenggam kuat ponsel itu. Perasaannya semakin tak menentu setelah membaca pesan dari suaminya. Sandi mengatakan bahwa dia sudah menceraikan Renata karena ia telah dibohongi oleh wanita itu. Entah kenapa Aulia merasa Sandi sangat egois, meskipun anak yang dikandung Renata ternyata bukanlah anaknya. Tetapi sikap Sandi bisa membuat hati Renata hancur. Kenapa dulu kalian tidak menikah saja? Renata melakukan semua itu karena dia pasti sangat menginginkan Mas Andi. Aku juga tidak bisa menerima perbuatannya yang menyeret Mas Andi dengan alasan hamil. Tapi ketika mengingat perbuatan kalian yang tega mengkhianatiku, hatiku hancur. Setetes air mata keluar membasahi pipi mulus wanita cantik itu. Dalam hatinya, ia sudah bertekad dengan keputusannya yang memilih berpisah dengan Sandi. Kenapa masih belum tidur? Tanya Rini masuk ke dalam kamar yang ditempati Aulia. Ada 3 kamar di rumah Rini. Yang satu untuk kamar Rini dan suaminya, satu untuk kamarnya si kembar, dan Aulia menempati kamar kosong satunya lagi. Aku masih belum bisa tidur, jawab Aulia menghapus pipinya yang basah. Rini duduk di sisi ranjang, yang bisa melihat kalau Aulia baru saja menangis. Rini merasa sangat kasihan terhadap sahabat baiknya itu. Kehidupan rumah tangga Aulia memang benar-benar rumit. Rini tidak menyangka bahwa dia harus menerima madu di dalam pernikahannya. Sepertinya suamimu itu sangat mencintaimu ya. Lihatlah bagaimana dia berjuang mencarimu ke sini setelah kamu pergi meninggalkannya. Gercep sekali dia. Seharusnya tadi aku kasih hadiah, yaitu tampal pipi. Rini sedikit tertawa agar Aulia merasa terhibur. Aulia ikut tersenyum menanggapi. Lalu bagaimana dengan istri kedua suamimu? Apa dia tidak marah kalau melihat suami tercintanya pergi mencari istri pertama? Mas Andi sudah menceraikan Renata, karena ternyata bayi yang dikandung Renata bukan anak Mas Andi. Rini menutup mulutnya terkejut. Amsyong, astoge. Kenapa pernikahan kalian sudah seperti drama ikan terbang? Kaget aku loh. Ternyata cerita seperti itu bisa ada di dunia nyata juga ya. Hebat, hebat. Aulia menyenggol bahu Rini yang seakan mengejeknya. Apaan sih Rin, lebay amat. Hayo tenang tol ya. Wong suamimu itu pria hebat. Katanya sih hebat. Masa bisa sampai dibohongi kekasihnya sendiri? Maaf, maksudku mantan kekasihnya. Kan yo aneh ngono loh. Rini bersedekap dada, ngomel-ngomel sendiri menggunakan bahasa Jawa. Sejenak Aulia bisa merasa terhibur dengan tingkah laku Rini yang sangat konyol itu. Sepertinya aku harus menenangkan diri dulu sebelum bertemu dengan Mas Sandi lagi. Batin Aulia bersambung.